penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Friska Andriani Sitomorang, CGP Angkatan 11 tahun 2024 dari Kabupaten Humbang Sundutan, di mana saya di sini akan melakukan observasi akademik. Di sini saya ditemani oleh teman saya, yaitu Ibu Ester Lestari Tarihoran. Di sini kami akan melakukan praobservasi dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi Bu Tarihoran. Selamat pagi Bu. Apa kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan Bu, saya sehat. Ibu bagaimana? Puji Tuhan juga Bu, saya dalam keadaan sehat. Nah, dalam beberapa hari yang lalu Bu, saya sudah menyampaikan kepada Ibu kalau saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Ibu ya. Nah, untuk mensupervisi akademik ini ada 3 tahapan yang akan Ibu lalui. Yang pertama adalah tahapan praobservasi Bu, observasi dan kemudian pasca observasi. Nah, hari ini kita melakukan tahapan praobservasi, di mana harapan kita bersama-sama pada hari ini kita dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan Ibu Tarihoran untuk melaksanakan supervisi ya Bu, dan juga agar pelaksanaan supervisi Ibu Tarihoran nantinya berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan. Dan tentunya itu pasti harapan kita bersama ya Bu, dan juga untuk meningkatkan kemampuan Ibu Tarihoran dalam akademik, pengetahuan, serta pengalaman Bu Tarihoran dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita pada hari ini Bu, kalau boleh saya tahu, apa ini harapan Ibu Tarihoran dalam pertemuan kita hari ini? Ya Bu, saya sangat senang sekali Bu, saya bisa bekerja sama dengan Ibu. Saya juga senang disupervisi Bu untuk meningkatkan kompetensi saya juga Bu. Bagaimana proses pembelajaran di kelas, dan saya juga ingin berdiskusi sama Ibu mengenai rencana pembelajaran saya yang akan saya lakukan di kelas Bu. Iya, terima kasih ya buat Ibu Tarihoran, berarti Ibu menerima saya dengan baik ya Bu ya. Tadi Ibu bilang, Ibu katakan kita siap untuk berdiskusi, kemudian Ibu juga sudah siap disupervisi, dan memang itulah harapan saya. Baik Bu, sekarang tujuan kita di hari ini adalah tentunya seperti Ibu bilang tadi, berdiskusi ya Bu terkait persiapan Ibu dalam pelaksanaan supervisi nanti. Kalau boleh saya tahu Bu Tarihoran, kira-kira apa materi yang akan Ibu sampaikan? Kami akan belajar pelajaran IPAS Bu. Nanti kami akan belajar tentang bagian-bagian dan fungsi tumbuhan Bu. Oh iya Bu ya. Berarti Ibu hari ini pelajarannya materinya adalah pelajaran IPAS ya Bu, yaitu mengenai bagi-bagian dan fungsi tumbuhan. Nah, terkait materi tentang bagian-bagian dan fungsi tumbuhan ini, tentunya kan Bu ada tujuan pelajarannya. Nah, tujuan pelajaran apa yang kira-kira yang ingin Ibu capai pada saat ini untuk peserta didik Bu? Nanti siswa saya akan saya berikan kegiatan membaca dan praktik Bu. Nah, mereka akan menyebutkan 5 fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Kemudian siswa akan mampu mengidentifikasi 5 fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan benar, dan siswa mampu menulis laporan sederhana tentang fungsi-fungsi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya secara sistematis dan benar Bu. Nah, gitu ya Bu ya. Wah, luar biasa sekali Bu Tarihoran ya. Tujuannya tadi ada 3 ya Bu ya. Yaitu yang pertama bagaimana siswa mampu menyebutkan, yang kemudian kedua bagaimana siswa mampu mengidentifikasi, dan kemudian yang ketiga bagaimana siswa bisa menuliskan laporannya mengenai mengenai bagian-bagian dan fungsi tumbuhan. Wah, luar biasa ya Bu ya. Ibu memang adalah guru yang memang sangat luar biasa. Oke, baik. Luar biasa sekali. Nah, nanti tujuan pelajaran ini di mana akan area yang akan Ibu kembangkan? Ya, seperti tadi kan Bu, tujuan pembelajarannya yang pertama itu kan membaca. Nah, di sini saya akan meningkatkan literasi siswa saya. Jadi dengan membaca mereka akan mampu memahami bacaan. Nanti mereka juga akan mencatat informasi baru mengenai materi ini. Nah, ini juga dapat meningkatkan literasi mereka dalam membaca. Terus yang kedua Bu, dalam tujuan ini mereka akan mengamati apa yang mereka lakukan bersama teman kelompok mereka. Dengan begitu mereka akan belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam berdiskusi kelompok itu Bu. Oh gitu ya Bu ya. Tadi kalau saya rangkum,
Yang pertama adalah bagaimana siswa itu tujuannya mampu membaca ya Bu ya. Membaca bukan hanya sekedar membaca tapi bisa memahami bacaan. Kemudian bagaimana dia bisa mencatat informasi yang baru. Kemudian yang kedua, bagaimana siswa itu mampu berdiskusi dan berkolaborasi dengan temannya dalam melakukan umpan balik dalam menjawab beberapa pertanyaan dalam diskusi kelompok gitu ya Bu. Jadi ada kerjasama yang baik di antara teman-temannya. Oke Bu. Jadi area yang Ibu kembangkan yang pertama tadi kan sudah saya sebutkan, luar biasa sekali ya Bu. Nah kalau boleh saya tahu, apa saja nilai-nilai yang sudah Ibu persiapkan untuk supervisi yang nantinya akan kita lakukan Bu? Seperti ini kan Bu, ini ada rencana pelaksanaan pembelajarannya. Saya membuat RPP berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSE-nya dan budaya positifnya. Seperti yang Ibu beri bimbingan kemarin, bagaimana untuk mencantumkan KSE ke dalam RPP saya. Selain RPP ini Bu, saya juga menyusun LKPD-nya yang saya buat di dalam 3 kelompok. Nah, jadi nanti berbeda-beda Bu, mereka mendapatkan LKPD-nya. Saya juga menyiapkan alat peraga yang akan menunjang pemahaman mereka tentang materi yang akan saya berikan nanti. Saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya Bu. Bentuk asesmennya ada ketiga kelompok yang akan saya gunakan untuk menilai mereka pada saat bekerja, saat belajar mereka nanti Bu. Gitu ya Bu ya. Wah sungguh luar biasa ya Bu. Sangat lengkap sekali ya. Di mana Ibu sudah membuat RPP berdiferensiasi, di mana nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian dengan menggunakan media, kemudian akan diberikan LKPD-nya sesuai dengan materinya, dan Ibu juga melakukan asesmen penilaiannya. Ini memang sungguh luar biasa ya Bu ya. Saya salut dan bangga melihat Ibu, di mana Ibu bisa melakukan itu dengan baik, di mana juga saya lihat tadi ada pembelajaran KSE-nya dan budaya positifnya. Ibu memang sungguh luar biasa. Jadi boleh tahu Bu, kira-kira strategi apa yang Ibu gunakan dari semua tadi itu di dalam RPP ini untuk pembelajaran nantinya ke depan yang akan kita supervisi Bu? Kita kan Bu belajar tentang bagian-bagian dan fungsi tumbuhan. Jadi strateginya ini Bu, saya lakukan mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awal saya yang saya lakukan, ternyata siswa saya ini gaya belajarnya ada 3 kelompok. Jadi siswa saya ada yang minatnya auditori dan visual. Nah, untuk ketiga kelompok ini saya memberikan bentuk pembelajarannya itu berbeda-beda Bu. Misalnya kalau secara visual mereka akan belajar membaca atau literasi dan mengamati lewat gambar-gambarnya. Setelah itu kalau kelompok auditorium ini Bu, saya akan memberikan video pembelajaran. Jadi mereka akan tahu bagian-bagian dan fungsi tumbuhan ini, kemudian dapat menggali pemahaman mereka dari video pembelajaran. Sedangkan di kelompok perspektif, karena mereka aktif yang luar biasa Bu. Ya. Baik ya Bu, sungguh luar biasa Ibu. Tadi ada sudah sepertinya tadi saya lihat Ibu menggunakan 2, yaitu auditori dan visual. Jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran yang namanya pembelajaran diferensiasi dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda ya Bu. Luar biasa sekali, rasanya udah gak sabar ini melihat pembelajaran Ibu Taryoran. Nah setelah saya mendengar persiapan-persiapan Ibu Taryoran tadi, di mana Ibu sudah sampaikan, yaitu Ibu sudah menyiapkan alat peraga dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi menurut Ibu kapan lah ini kira-kira kita melaksanakan proses pembelajaran ini? Dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat Bu, mungkin hari ini juga saya akan bisa melakukan pembelajaran tersebut Bu. Oh ya Bu ya, saya sudah nggak sabar ini kalau hari ini Ibu bersedia. Nah jadi kalau hari ini saya datang ke kelas Ibu Taryoran untuk melakukan supervisi kelas, saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Kemudian setelah melakukan kegiatan pembelajaran kita, nanti kita akan melakukan ada percakapan kembali Bu, yaitu di pasca observasi, yang nantinya ketika pasca observasi ini Bu akan langsung didampingi oleh Ibu PP atau pengajar praktik. Dan sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini Bu? Saya mendapatkan gambaran Bu untuk pembelajaran hari ini, seperti model,
strategi pembelajarannya, dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran hari ini. Oh iya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu Tarihoran sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di praobservasi ini. Sampai ketemu nanti di kelas, kita akan melakukan langsung observasi karena saya lihat Ibu sangat antusias sehingga membuat saya sudah tidak sabar untuk melihat bagaimana Ibu melakukan observasi di kelas, dan saya berharap juga ini menjadi bahan diskusi kita untuk menjadi evaluasi kita bersama nanti di hari-hari akan datang ya Bu. Oleh karena itu mari Bu kita sama-sama ke kelas, dan untuk saya bisa menyaksikan atau melihat secara langsung observasi Ibu. Terima kasih Bu Tarihoran. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Siapa yang tidak hadir? Si Tantri, si Putri. Kenapa mereka tidak hadir? Sakit, Bu. Kita doakanlah mereka supaya mereka sembuh dan dapat berkumpul bersama kita kembali ya. Iya, Bu. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita awali dulu dengan berdoa. Giliran siapa ke depan memimpin doa? Ayo nak, ke depan. Oke, baik, terima kasih nak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu bertanya dulu. Sebelumnya pembelajaran kita mengenai apa? Bagian-bagian tubuh tumbuhan. Apa saja itu bagian tubuh tumbuhan? Iya, masih ingat berarti semua anak-anak ibu. Oke, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita itu yaitu mengenai bagian dan fungsi tumbuhan. Nah, sebelumnya ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang terlebih dahulu. Yang pertama, anak-anak nanti akan mampu menyebutkan 5 bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Kemudian yang kedua, nanti anak-anak akan dapat mengidentifikasi 5 fungsi bagian-bagian tubuh tumbuhan itu. Kemudian tujuan yang ketiga, nanti anak-anak akan mampu menulis laporan sederhana yaitu mengenai fungsi bagian tumbuhan dan secara sistematis dan benar. Oke, itu tujuan pembelajaran kita. Iya. Sekarang kita lihat ke depan yaitu bagian dan fungsi tumbuhan. Ini pohon apa ini anak-anak? Pohon mangga. Nah, sekarang kita lihat dulu dari awal bagian tubuh tumbuhan itu. Dimulai dari akar. Akar itu tadi fungsi katanya menopang tumbuhan, kemudian menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah ini, kemudian menyalurkannya ke bagian lain, baik ke batang, ke daun, ke bunga, dan ke buahnya. Nah, menyimpan cadangan makanan, kemudian juga seperti contoh selain pohon mangga, singkong, itu kan ada di dalam tanah buahnya, gitu kan? Iya, Bu. Kemudian wortel itu juga. Nah, itu dia kalau fungsi akar. Kemudian kalau fungsi batang, ini dia batangnya. Fungsi batang itu mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun. Kemudian menyalurkan hasil fotosintesis dari daun itu ke seluruh tumbuhan itu. Kemudian menyimpan cadangan makanan seperti kentang. Kemudian lanjut tadi batang sudah kita ketahui fungsinya. Nah, sekarang yang ketiga adalah daun. Ini daunnya ya. Daun itu berwarna apa? Hijau. Warna hijau. Jadi daun fungsinya itu tempat terjadinya proses fotosintesis. Kemudian juga tempat keluarnya uap air dan oksigen. Itulah fungsi dari daun. Kemudian selanjutnya bunga. Bunga ini fungsinya sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Jadi di bunga ini ada alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Kemudian yang terakhir buah. Fungsi dari buah adalah menyimpan cadangan makanan, kemudian membungkus dan melindungi biji, kemudian sebagai pemancar biji agar
dikerjakan, lihat nanti di situ mana dia bagian-bagian tumbuhannya dan mana fungsi-fungsi tumbuhannya. Ya, bisa itu sambil diperhatikan. Nah, kelompok 2, Ibu akan menayangkan video mengenai bagian-bagian tumbuhan. Semua memperhatikan ya, kelompok 2. Nah, terakhir 2. Jadi sudah diamati kan? Kelompok 2 tadi sudah diamati videonya? Sudah ya? Sudah fungsi apa, mulai dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, berarti anak-anak dari kelompok 2 nanti coba lihat dulu ke depan. Di sini ada lembar kerjanya, yaitu bagian tubuh tumbuhan. Coba anak-anak nanti mengerjakan yang sesuai dengan gambar, mana dia yang ditunjukkan di nomor 1, apa itu, kemudian nomor 2, 3, 4, 5, dan apa fungsi tiap nomor 1 dan sampai nomor 5. Bisa ya? Ayo coba dikerjakan kelompok 2 tadi ini. Coba dikerjakan, yuk. Kerjakan. Langsung aja di buku. Udah siap? Udah siap kan? Ayo sekarang coba kita kumpul. Ini tadi kelompok 1. Ye. Kelompok 2 sudah? Sudah? Sudah, oke. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai apa tadi Anda? Bagian tubuh tumbuhan dan fungsi dan fungsinya seperti akar tadi fungsinya apa? Menopang tumbuhan itu supaya kuat, gitu kan? Ya. Kemudian kalau batang apa? Mengangkut air dan mineral. Kemudian dia akan menyimpan cadangan makanannya, itu juga termasuk di batang. Kemudian di daun itu tempat terjadinya fotosintesis. Kemudian bunga sebagai alat perkembang biakan, ya perkembang biakan tubuh
Oke, terima kasih nak. Nah, itulah hari ini pembelajaran kita. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Oke. Selamat pagi Ibu Priska. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Ibu Esther. Ya, saya di sini sebagai pimpinan dari Ibu Priska. Kita akan melanjutkan kegiatan pendampingan di pendampingan individu ini. Nah, kemarin orang itu sudah melakukan kegiatan observasi dan sekarang kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Saya akan melihat Ibu Priska melakukan latihan coaching. Bagaimana itu kegiatan setelah observasi. Silakan Ibu Priska. Terima kasih buat Ibu PP atas kesediaan waktunya sehingga mau hadir hari ini ya Bu ya, untuk melihat atau menjadikan menyempurnakan pasca observasi yang tadi saya lakukan. Selamat pagi Bu Tanihoran. Iya, sehat ya Bu. Iya. Pada hari ini mungkin Ibu sudah tahu bahwa sebelumnya sudah saya infokan bahwa kita akan melanjutkan dengan kegiatan pasca observasi setelah kita tadi sebelumnya beberapa hari sebelumnya sudah melakukan observasi ya Bu ya. Nah, maka untuk percakapan kita nantinya pada pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi atau pembelajaran di kelas yang sudah Ibu lakukan, yang bertujuannya Ibu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya Bu, kalau perasaan saya Bu, karena belum terbiasa dengan melakukan observasi Bu, dan disupervisi di dalam kelas, jadi ada perasaan gugup Bu, dan tegang hati yang Tuhan Bu semua berjalan dengan baik. Ya, itu tentu ya Bu ya, pastinya kita pasti untuk melakukan sesuatu hal yang baru pasti memang agak sedikit tidak terbiasa ya Bu. Tapi saya lihat Ibu melaksanakannya dengan sangat sempurna. Saya mengucapkan terima kasih buat Ibu. Kemudian yang saya ingin tanyakan ke Ibu, bisakah Ibu ceritakan kembali area apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam kelas? Kemudian bagaimana langkah-langkah yang bisa Ibu lakukan dalam pembelajaran tersebut Bu? Jadi untuk area yang saya kembangkan itu pertama literasinya Bu, dan kegiatan kolaborasi siswanya. Dan untuk langkah-langkahnya itu yang pertama saya membuat RPP untuk belajar yang terdiferensiasi Bu, dan terintegrasi dengan KSD. Kemudian saya bagi kelas itu dalam beberapa kelompok kecil Bu, sesuai dengan gaya belajar siswa kelas. Begitu ya Bu ya. Tadi kalau saya dengarkan penjelasan Ibu adalah yaitu melakukan literasi dan kolaborasi, kemudian langkah-langkahnya yang Ibu lakukan dengan persiapan membuat RPP ya Bu. Kemudian itu RPP yang tentunya RPP yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan KSE. Kemudian Ibu membagi kelasnya menjadi beberapa kelompok kecil sesuai dengan gaya belajar murid. Kemudian, nah setelah Ibu melakukan itu, sejauh mana menurut Ibu area pengembangan yang bisa Ibu sampaikan tadi yang sudah berhasil dilaksanakan sesuai dengan harapan Ibu? Kalau menurut saya Bu sudah berjalan dengan baik, tapi ya sedikit banyaknya Bu masih ada yang kurang. Ya gitu ya Bu ya, masih ada kekurangan itu menurut Ibu. Puji Tuhan, memang tadi seperti yang kita lihat bersama-sama berjalan dengan baik ya Bu ya, walaupun menurut Ibu masih ada kekurangan. Nah menurut Ibu kan ada kekurangan, tentunya di balik kekurangan itu pasti ada kendala yang Ibu hadapi. Menurut Ibu kendala apa yang Ibu hadapi selama dalam melakukan proses pembelajaran tersebut Bu? Jadi kendala yang saya hadapi kemarin kan Bu, masih ada siswa itu yang belum aktif ya Bu, dan dalam kelompoknya. Kemudian saya sulit juga manajemen waktunya. Begitu ya Bu ya, ketika Ibu melakukan observasi yang Ibu kan temukan kendala adalah di mana masih ada kekurangan waktu. Kemudian yang Ibu alami juga masih ada murid yang kurang aktif gitu ya Bu. Menurut Ibu mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Ya Bu, jadi anak kurang aktif itu sebenarnya alasannya kan Bu. Itu yang saya tanya ke siswa tersebut.
dan juga saya belum melakukan kegiatan itu belum mencakup pembelajaran kinestetik, Bu. Dan juga manajemen waktunya juga saya sangat sulit saya sesuaikan dengan kelas, karena waktu pembelajarannya itu, Bu, dengan waktu istirahatnya masih kurang. Jadi pembelajaran rumahnya untuk waktu yang lain. Oh, gitu ya Bu ya. Berarti seharusnya gaya pembelajaran yang Ibu lakukan ada 3 seharusnya ya Bu ya, yaitu auditori, visual, sama kinestetik. Ternyata yang terjadi ketika observasi yang Ibu lakukan cuma hanya 2, satu lagi tidak terlaksana gitu ya Bu ya. Mungkin seperti yang Ibu bilang tadi, kendalanya adalah di masalah manajemen waktu ya Bu. Menurut Ibu waktu itu kurang cukup untuk melakukan 3 gaya pembelajaran tersebut. Nah kalau begitu Bu, dengan kendala-kendala yang Ibu dapat tadi, bisa nggak Ibu jelaskan kira-kira solusi apa yang tepat menurut Ibu dalam menangani masalah tersebut? Jadi saya sebaiknya mungkin melakukan pembelajaran dengan membuat kartu kecil, dengan membuat satu data itu untuk mencari yang sesuai dengan materi, yaitu jenis lingkungan yang ada di sekitar lingkungan sekolah atau masyarakat. Contohnya buncis, cabai, tomat, kacang-kacang dan sebagainya. Nah itu untuk manajemen waktu ini mungkin saya akan menentukan durasi pada setiap kegiatan yang disepakati bersama dengan siswa agar lebih efektif dalam manajemen waktu dan pembelajaran ini. Oh, gitu ya Bu. Berarti yang menurut Ibu adalah pembelajaran kinestetik yang harus Ibu lakukan adalah yaitu dengan melakukan praktek langsung ya Bu. Berarti Ibu membagi kelompok kecil itu menjadi beberapa kelompok, dan salah satu kelompok ada siswa yang memiliki gaya belajar dengan pembelajaran gaya kinestetik gitu ya Bu. Yaitu tadi seperti yang Ibu bilang, dengan melihat tanaman atau tumbuhan yang ada di sekitar kita seperti yang sudah disebutkan tadi. Baik Ibu, jadi Ibu akan mengingatkan kembali kepada murid untuk pentingnya aktif dalam setiap pembelajaran, dan sebelum berangkat ke sekolah dan menyepakati durasi waktu dalam pengerjaan tugas-tugas bersama dengan siswa tadi ya Bu. Sekarang baik Bu, semoga dapat terrealisasi dengan baik dan dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Jadi kalau boleh saya tahu, kapan nih Ibu mau melakukan yang Ibu rencanakan tadi Bu? Ya Bu, jadi tentunya lebih cepat lebih baik, dan tentunya puji Tuhan hari ini bisa melakukan pembelajaran yang saya dan berdoa kembali akan dan berupaya manajemen waktu. Begitu ya Bu ya. Yang seperti Ibu katakan tadi, di mana Ibu akan melaksanakannya hari ini karena mungkin materi pembelajarannya masih berhubungan dengan yang sebelumnya ya Bu, bahwa pentingnya bagian-bagian dan fungsi tumbuhan dengan melakukan teknik pembelajaran tadi. Baik sekali Bu. Nah jadi saya berterima kasih atas jawaban-jawaban yang Ibu berikan. Semoga semua rencana Ibu tadi dapat terrealisasi dengan baik sesuai dengan harapan Ibu. Baik, sekarang saya akan berikan waktu kepada Ibu untuk memberikan bagaimana umpan balik dalam kegiatan tadi sehingga Ibu bisa melaksanakannya dengan baik nantinya di kelas, dan selamat melaksanakan ya Bu. Dan saya harap ini bisa berjalan dengan baik, dan saya juga kedepannya nanti menunggu bagaimana nanti hasil dari percakapan pasca observasi kita ini, karena tentunya setelah yang Ibu lakukan nanti pasti ada perubahan. Oleh karena itu Bu, saya pasti akan menanti bagaimana Ibu nanti hasil dari yang Ibu lakukan itu, sehingga nanti kita bersama-sama melihat bagaimana hasilnya agar bisa menjadi peningkatan yang baik untuk di kelas ini. Dan saya ucapkan terima kasih Bu Karyoran atas kesediaan waktunya. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih untuk kesediaan waktu Ibu, dan saya kembalikan kepada Ibu PP. Ibu, demikianlah percakapan kami setelah yang kami lakukan di pra-observasi dan observasi Ibu. Kembali saya serahkan waktu ke Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Esther dan juga Ibu Rizka sudah melakukan percakapan pasca observasi. Setelah ini Ibu, kita
melakukan umpan balik terkait hasil dari